Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok R Auto yang beranggotakan ada Raihan Al-Banjari, Muhammad Naufal Saputra, Tengku Muhammad Atorik Ananda Putra, ada Naufal Zudi Ramadan, Dimas Agung Nugroho, Muhammad Fajar Ramadan, Adam Al-Hafiz, Itenus Jikwa, dan terakhir yaitu saya sendiri, Faris Sumarisham. Next slide. Ya, di sini ada visi misi dari kelompok kami. Yang pertama dari visi kami adalah menjadi market leader jual beli motor besar maupun motor Vespa di Jakarta dan ingin membuka showroom pertama di Jakarta dengan menyediakan motor yang berkualitas, terbaik dan terpercaya. Grand Why kita, divisi kita adalah untuk memberikan kemudahan kepada customer dalam menyalurkan hobinya di dunia otomotif, khususnya di Vespa dan Moge, dengan harga yang murah maupun kualitas yang terbaik dibanding kompetitor, serta memberikan garansi mesin selama 2 bulan setelah pembelian. Misi kami itu yaitu memperluas pangsa pasar di daerah Jabodetabek. Yang kedua, mengedepankan pelayanan terbaik dan terpercaya serta menyediakan motor second atau bekas yang berkualitas. Next slide. Bisa dibantu? Nah, terus ada latar belakang. Latar belakang kami, semua ini dimulai dari motor pertama saya 2019 yaitu Honda CBR, pemberian dari orang tua. Pada saat itu kami memutuskan untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli kami. Setelah kami lihat adanya peluang yang cukup menjanjikan, kami memutuskan meminjam modal dari orang tua saya untuk membeli motor yang bervalue menurut kami dengan memanfaatkan komunitas yang kami punya dengan sebaik-baiknya. Nah, deskripsi usaha. Arauto hadir sebagai wadah yang menyediakan untuk para pelanggan yang ingin menjual maupun membeli untuk mendapatkan motor ataupun mobil bekas dengan berkualitas baik dan harga yang kompetitif. Serta kami menyediakan garansi untuk semua motor yang kami jual. Kami juga menyediakan fasilitas pengiriman untuk setiap produk yang kami jual dengan tarif pengiriman yang sudah termasuk dengan harga jual dengan tujuan mempermudah pembelian dan penjual menemukan target terbaik dan menemukan kesepakatan terbaik untuk kedua belah pihak. Nah, di sini ada struktur organisasi dari Erauto. CEO Raihan, terus ada Vice President Naufal Hani, ada General Manager Fajar, Operational Manager Naufal Zuhdi, Marketing Manager Faris Umar, Supervisor Dimas, Supervisor ada Adam juga, terus ada staff operasional Ihsan dan staff marketing ada saya sendiri, Andra. Baik, selanjutnya tugas-tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota kami itu dari Rehan CEO. Pertama, menciptakan dan mengimplementasikan visi dan misi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, menilai risiko terhadap perencanaan perusahaan dan memastikan dipantau dengan baik. Yang ketiga, menetapkan tujuan strategis bisnis untuk jangka panjang. Kemudian, Noval Hani itu jadi Vice President, tugasnya pertama memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya. Yang kedua, merencanakan dan mengendalikan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya ada Fajar, yaitu General Manager. Yang pertama, membantu peraturan intern pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan. Yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas. Selanjutnya, saya sendiri Nopal Zuri, Operating Manager, yaitu yang pertama memonitoring penerimaan atau pembayaran piutang hasil penjualan. Yang kedua, berperan aktif dalam perencanaan dan koordinasi penyusunan anggaran revenue tiap unit operasional secara terukur dan mengendalikan realisasi anggaran secara efisien dan efektif. Yang ketiga,
mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas produksi dan distribusi unit operasional. Selanjutnya ada Faris, Marketing Manager. Yang pertama memimpin inisiasi promosi produk, yang kedua mengordinasikan strategi pemasaran, yang ketiga mengatur budget untuk setiap kampanye atau iklan. Selanjutnya ada Dimas dan Adam, yaitu supervisor, mengelola alur kerja, yang kedua melatih karyawan baru, yang ketiga mengevaluasi kinerja, yang terakhir selanjutnya Isan, staf operasional, yang pertama mengelola personal kantor, yang kedua melakukan pengabsenan, yang ketiga mengurus perizinan, dan yang terakhir Andra, staff marketing, yang pertama mengelola dan mengembangkan pemasaran marketing, yang kedua melakukan aktivitas promosi, yang ketiga mengatur dan mendistribusikan informasi keuangan dan statistik. Ini kompetitor profil matriks kelompok kami, yaitu dari type of service weight-nya 0,20, skornya dari Arauto 3, weight skornya 0,60. Dari DOPS skornya 2, weight skornya 0,40. Strong online presence, weight-nya 0,20. Dari Arauto skornya 4, weight skornya 0,80. Dari DOPS skornya 3, weight skornya 0,60. Kemudian organizational structure, weight-nya 0,10. Dari Arauto skornya 2, weight skornya 0,20. Dari DOPS skornya 3, weight skornya 0,30. Kemudian brand reputation, weight-nya 0,20. Dari Arauto skornya 3, weight skornya 0,60. Dari DOPS skornya 4, dan weight skornya 0,80. Kemudian successful promotion, weight-nya 0,10. Dari Arauto skornya 2, weight skornya 0,20. Dari DOPS skornya 2, weight skornya 0,20. Dan terakhir customer retention, weight-nya 0,20. Arauto skornya 2, weight skornya 0,20. Dan dari DOPS skornya 3, weight skornya 0,60. Jadi totalnya weight-nya 1. Dari Arauto weight skornya totalnya 2,26. Dari DOPS weight skornya 3,10. Grand Strategies Matrix, Rapid Market Growth. Kuadran 2, yaitu ada Product Development, Market Penetration, Horizontal atau Integration, Liquidation atau Divest, Divestiture. Ya, yang di kanan ada kuadran 1, Product and Market Development, Market Penetration, Backward Integration, Forward Integration, Concentric Desertification. Dari kuadran 3 ada retrenchment, related atau unrelated desertification, conglomerate desertification, dan juga ada liquidation, divest. Oke, lanjut. GSM, Grand Strategy Matrix, berdasarkan matriks di atas dan berdasarkan analisis kami tentang bisnis yang sedang kami jalankan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan bisnis kami berada pada posisi weak kompetitif, posisi dan rapid market growth, maka bisnis kami berada pada kuadran 2. Dan strategi yang akan kami jalankan adalah 1, market development, yaitu kami mempromosikan produk yang akan kami jual dengan menggunakan sosial media untuk menggapai cakupan pasar yang lebih besar. Market penetration, yaitu kami akan memasuki pasar melalui komunitas motor yang ada dan juga melalui marketplace jual beli yang tersedia seperti OLX, Facebook, marketplace, dan lain-lain. Roadmap itu ada dari jangka pendek, menentukan target pasar, memperluas jangkauan pasar dengan meningkatkan exposure di sosial media, meningkatkan prosedur penjualan sebelum jatuh ke tangan konsumen. Jangka menengah, memutar balik modal dan hasil dari penjualan, meningkatkan versi service penjualan, memutar balik modal dan hasil keuntungan dari penjualan. Memperluas jangkauan pasar dengan menggunakan endorse dari influencer yang memiliki nama di dunia otomotif. Dan jangka panjangnya memperluas jangkauan konsumen dengan cara memperbanyak showroom, menjadi showroom jual beli moge yang dikenal dan terpercaya di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dibaca Adam.
SWOT-nya di sini ada straight. Yang pertama, kita menjual produk sepeda motor yang berkualitas dan dijamin barang yang dibeli tidak akan mengecewakan karena kita memiliki SDM yang profesional. Kita juga melakukan garansi setiap pembelian. Yang keduanya ada weakness, belum memiliki showroom yang memadai dan juga belum bisa menyediakan stok yang cukup banyak. 3, ada opportunities. Yang pertama ada sosial media dan komunitas membantu pemasaran dengan cepat. Dan juga permintaan komunitas selalu ada dan dukungan tren motor yang terus. Dan yang keempat ada trades. Produk kompetitor lebih banyak, kompetitor memiliki showroom, dan yang terakhir kompetitor selalu memberikan iklan berbayar di setiap postingannya. Dan juga ada strategi show. Yang pertama, mencoba lebih menarik minat masyarakat dengan kualitas motor bekas dengan harga yang affordable. Yang kedua, memanfaatkan keahlian dari SDM yang kita punya agar barang yang kita jual berkualitas dan bergaransi. Ada strategi WO, besarnya market dan mudah akses sosial media memudahkan kami menetrasi dalam pangsa pasar tanpa adanya showroom. Dan yang kedua, menjalin hubungan baik dengan komunitas. Strategi ST, memaksimalkan sumber daya yang tidak dimiliki oleh pesaing. Dan juga meningkatkan daya saing melalui inovasi dengan meningkatkan kualitas barang yang kita jual. Dan yang terakhir, ada strategi WT, memperbaiki sekaligus menjaga reputasi perusahaan untuk memperkuat brand image. Dan juga meyakinkan pembeli bahwa kualitas produk yang kita jual tidak kalah saing dengan kompetitor. Karena produk yang kita miliki garansi dan SDM yang profesional. Lanjut. Lalu berikutnya ada IFE dan EFE matrix dari R Auto. Untuk yang pertama faktor internal atau IFE kami dengan total sebesar 2,63 dan berikut ada faktor eksternal dari R Auto yang bertotal weighted score-nya 2,7. IFE dan EFE matrix ini akan digunakan dalam merumuskan matrix-matrix berikutnya. Next slide. Matrix utama yang kami akan berikan adalah IE matrix, yang mana berdasarkan hasil analisis kelompok kami pada IE matrix dengan IFE sebesar 2,63 dan EFE sebesar 2,7, maka dapat disimpulkan bahwa kami berada pada kuadran 5, yang berarti kami disarankan untuk menggunakan strategi hold and maintain, yang akan kami fokuskan pada penetrasi pasar, yang akan dilakukan melalui media sosial, serta mendevelop produk kami, yaitu motor yang akan kami jual, dan memastikan kualitas dari produk tersebut. Next. Berikutnya ada QSPM matrix. Terdapat 2 skor di dalam QSPM matrix, yaitu AS atau attractiveness score dan THS atau total attractiveness score, yang mana attractiveness score didapatkan dari hasil diskusi kelompok kami tentang seberapa penting keputusan tersebut terhadap faktor internal dan eksternal yang kami miliki. Dan berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kami dalam quantitative strategic planning matrix, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang paling baik untuk kami implementasikan dalam waktu dekat adalah strategi nomor 6, yaitu mencari investor untuk membangun showroom dan menambah stok jualan kami. Next. Lalu berikutnya ada space matrix, yang berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kami dalam space matrix, dapat disimpulkan bahwa kami berada pada posisi kuadran agresif. Maka kami akan memilih 3 strategi, yaitu market penetration, market development,
dan juga diversifikasi produk kami yaitu motor untuk meningkatkan cakupan pasar yang akan kami capai. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.